kesehatan dan juga Alhamdulillah. Maaf Pak, saya minta waktu sebentar. Gitu. Di pagi hari ini saya ingin sedikit wawancara dengan Bapak mengenai pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana dalam mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan atau dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Insyaallah. Minta waktu sebentar nih Pak. Mohon maaf, bagaimanakah Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral di sekolah ini? Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, nanti mungkin ada kurang lebihnya karena ya semua berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, dan mungkin nanti saya juga kalau ada kurang pasnya ya kita saling. Jadi gini, dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, ya keduanya merupakan kasus yang ada perbedaan, di mana dilema etika ini kan sebuah situasi yang memilih dua pilihan. Jadi dua pilihan tapi sama-sama benar. Pilihan yang sama-sama benar. Nah inilah yang benar tetapi bisa dikatakan bertentangan. Lain kalau bujukan moral. Kalau bujukan moral kan situasi atau membuat keputusan yang benar dan memang atau salah. Jadi di situ. Nah, jadi selama ini dua-duanya ini ya harus kita kita sebagai nama lembaga, sebagai wakil dari lembaga, terutama kami harus jeli, dan semua kami lakukan, kami laksanakan sesuai situasi lah, yang seperti itu. Jadi kalau memang ada yang benar dan satunya benar, misalnya kasus itu sama-sama benar, ya ini kita bicarakan dan sebagainya. Dilema etika dan dilema moral. Menurut pengalaman Bapak, bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusannya? Terima kasih. Jadi begini Mbak, tadi kan saya matur bilang bahwa namanya dilema etika ini kan dua situasinya sama-sama benar tapi bertentangan. Jadi misalnya akhirnya dalam pengambilan keputusan kami menggunakan kebijaksanaan yang jelas. Menggunakan kebijaksanaan, menggunakan situasi dan kondisi atau situasional istilahnya. Yang jelas ini nanti disesuaikan sesuai kepentingan yang ada dalam situasi tersebut. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi insya Allah tentang langkah-langkah ini ya, pertama langkahnya adalah kita harus mengenali yang jelas dari nilai yang bertentangan tadi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, ini kita tentukan, mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai atau yang relevan, kemudian mengadakan pengujian benar ataupun salahnya, ini kita harus itu. Juga pengujian tentang paradigmanya benar atau salahnya tadi, Mbak. Jadi kemudian baru kita melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi dari dilema, kemudian baru membuat keputusan. Setelah dibuat keputusan, dicek lagi atau dicek ulang keputusannya, baru kita refleksikan. Insya Allah itu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada
seperti saya katakan di depan bahwa semuanya meskipun ada norma, ada etika, ada peraturan, ada ini, tapi yang paling sesuai menurut saya adalah situasi dan kondisi dan kebijaksanaan. Contoh yang jelas saja kan begini Mbak, misalnya kasusnya ini langsung saja dialami oleh teman, misalnya teman guru ada sedikit mungkin kurang pas dengan etika, mungkin kurang dengan peraturan dan sebagainya. Tapi kan teman ini kan kalau kita langsung memutuskan ini tidak benar, harus ini dihukum ini, tidak begitu. Jadi sesuai kan dipertimbangkan. Karena apa? Bagaimanapun yang namanya teman satu sekolah, kan namanya teman sudah satu keluarga, namanya satu jiwa dengan saya. Jadi ya harus ada Mbak, istilahnya bukan koordinat toleransi, betul sekali ya, ada toleransi kan dengan adanya toleransi insya Allah nanti teman kita kan akan tambah lebih berhati-hati. Selanjutnya, hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan atau yang paling menantang bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling menantang yang paling menantang dengan mungkin itu tadi yang melibatkan teman itu menurut etika norma misalnya kurang tepat, tapi karena ini ya namanya itu tadi sudah satu jiwa kan akhirnya akan memberi tantangan yang sangat berat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan pada saat itu di tempat itu, ataukah membuat jadwal tertentu, dan seperti apa prosedurnya ketika menjalankannya? Menurut saya, dan memang ya sudah pernah saya lakukan, artinya kalau kasusnya itu maksudnya ringan atau kasus yang yang mendadak bisa diselesaikan karena tidak terlalu berkasus ya, saya kira ini tidak perlu dijadwal. Tapi kalau ada permasalahan atau mungkin kasus yang mungkin agak berat ya, tentu kita diberi jadwal, sekian harus begini, sekian harus begini, tanggal ini atau hari ini harus begini. Jadi melihat juga ternyata sebelah balik ya kembali ke situasionalnya. Adakah selama ini seseorang atau faktor-faktor apa yang sekiranya mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika? Alhamdulillah, ini sangat menarik pertanyaan ini. Kebetulan Mbak, ini saya ngomong betul nih, ketika saya melaksanakan apa yang Anda maksudkan tadi Mbak Retno ya, namanya saya berdasarkan kemampuan sendiri kami langkahkan, tapi yang kedua bantuan dari teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kan dengan panjenengan tadi ngendikan ingin wawancara, ini merupakan kebetulan bagi saya dan alhamdulillah bagi saya, betul ini. Jadi maksudnya ternyata Anda ini sangat membantu dan memicu kepada saya untuk dengan menangani, memutuskan beberapa kasus-kasus ini. Akhirnya saya harus bertanggung jawab, tapi ya rasanya bukan sebuah keberatan, tapi sebuah tanggung jawab. Jadi kami menyelesaikan itu bukan sebuah hal yang berat, tugas yang berat, bukan, tapi itu sebuah keindahan. Inilah namanya perjalanan dengan teman, perjalanan dengan siswa. Ya, semua ini alhamdulillah panjenengan ini tadi ngajak wawancara ini akhirnya malah menambah dan memberi motivasi kepada saya. Jadi yang jelas saya ini ada motivasi dari teman, lebih-lebih pada hari ini juga saya mendapat motivasi dari panjenengan. Betul Mbak begini ya. Jadi itu sekaligus sesuatu hal yang mungkin bisa dipetik dari pengalamannya Bapak selama menjadi betul sekali. Betul, saya bukan kok ngomong karena ada panjenengan, bukan.
ini saya merupakan bersyukur tentang penanganan kasus-kasus, tentang situasi ini kami dapatkan motivasi yang sangat berharga bagi saya, dan insya Allah nanti akan berguna bagi kita semua, lebih-lebih kepada teman-teman, kepada anak-anak. Saya kira itu mungkin masih ada. Sudah cukup. Untuk wawancaranya sudah banyak membantu dan memberi gambaran kepada saya, Pak, yang mungkin kedepannya saya ketika menghadapi itu akhirnya bisa memetiklah pengalaman dari Bapak. Semoga mungkin Mbak ya itulah, jadi yang jelas namanya pengalaman yang sangat berharga. Jadi kami tularkan sementara ini yang saya lakukan itu, nanti panjenengan bisa untuk berikutnya umpama panjenengan ngadepi seperti saya, nanti kan bisa lakukan itu, bisa nambah dengan apa yang menurut panjenengan lebih. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah disediakan, Pak. Mohon maaf telah mengganggu sebentar. Enggak apa-apa, betul saya bangga sekali. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau satu sikap yang tidak sesuai. Sama-sama, demikian juga dari saya. Itu tadi, karena apa ya, namanya pengalamannya orang sudah tua, bukan tua umurnya Mbak. Jadi ya ini mungkin ada yang kurang pas dan sebagainya, nanti panjenengan bisa ngolah sendiri. Nah, yang jelas itu. Terus sama-sama jaga juga meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ahmad hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Saya ingin belajar banyak dari Pak Ahmad, terutama tentang cara pengambilan keputusan. Karena kita tahu sekolah itu suatu institusi moral yang di dalamnya kadang saya tahu kalau kepala sekolah itu kadang seringkali mengalami dilema etika maupun dilema moral. Maka saya dari sini akan belajar dari apa yang pernah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah. Untuk yang pertama, selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Dilema etika ada kalanya memang sulit ya untuk mengidentifikasi itu, karena keputusan itu memang diambil harus benar-benar bisa memuaskan semua pihak. Jadi selama pilihan itu sama-sama baik, maka keputusan itu tetap harus diambil untuk bisa memuaskan semuanya. Artinya diambil risiko yang paling kecil tapi bisa berdampak baik, berdampak luas untuk banyak orang. Namanya dilema itu kita sendiri sulit untuk memutuskan antara jika diambil pilihan A nanti bisa berdampak lain, pilihan B berdampak lain pula. Maka tolak ukurnya itu tadi, ketika ada suatu hal yang sama-sama baik, maka diambil yang terbaik. Memang dilematis. Beda kalau misalkan permasalahan itu terkait dengan benar atau salah, maka kita akan lebih mudah untuk memutuskan, oh ini salah, jangan diambil, yang benar yang ini. Tapi kalau sama-sama benar itu menjadi banyak pertimbangan. Jadi kita mengambil yang benar, paling benar, dan bisa berdampak lebih baik untuk yang lain. Kurang lebih betul. Betul mungkin Pak. Kadang yang sulit itu kalau di antara benar dan benar itu banyak sekali yang harus kita apalagi kalau itu berurusan dengan teman sejawat yang setiap hari kita ketemu, mungkin kita mau mengungkapkan atau mengambil keputusan itu ada perasaan sungkan dan sebagainya, tapi tetap keputusan harus diambil.
Bagaimana ya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maaf tadi sudah menjawab di pertanyaan pertama tadi, kalau harus mempertimbangkan risiko terkecil, kemudian harus memikirkan dampaknya ke orang lain, dan harus bayar. Jadi bagaimana karena sendirian seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi sebelum kami mengambil keputusan itu saya terbiasa untuk bertukar pengalaman dengan teman, karena di sini mungkin ada yang guru senior, itu ada kalanya kami meminta pertimbangan, masukan dari teman-teman yang lain, kemudian dari data-data itu kami olah untuk kemudian kami ukur tingkat mana dampaknya yang lebih luas dan lebih baik untuk semuanya, atau dalam keputusan itu diberlakukan kepada siapa. Itu yang pertama. Setelah kita mengetahui masukan-masukan, kemudian kita bisa berpikir secara objektif, maka kita ambil keputusan itu. Setelah kita ambil keputusan itu dijalankan untuk selanjutnya, terus kita pantau apakah berdampak atau tidak. Apabila ternyata dalam pengambilan keputusan itu kita salah dalam mengambil keputusan, maka tidak perlu ragu, tidak perlu malu untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. Jadi ketika kita sudah memutuskan dan di lapangan ternyata setelah keputusan itu diambil berdampak yang mungkin dibandingkan dengan keputusan yang lainnya, atau keputusan yang kedua itu lebih baik yang kedua namanya, maka kita tidak ragu untuk mengambil keputusan yang lain. Jadi istilahnya ada evaluasi. Jadi setiap keputusan tidak hanya dilaksanakan saja, tapi setelah kita mengetahui, setelah kita evaluasi yang buruknya kita cari alternatifnya lebih baik. Jadi yang pertama tetap kita menggali dulu permasalahannya seperti apa, kemudian dari situ kita bisa mengambil keputusan secara objektif. Karena apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif, ya, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus baik itu pengalaman Bapak selama ini, hal-hal yang efektif ketika mendapat keputusan dengan pengalaman yang seperti apa? Yang menurut saya paling efektif itu yang pertama menggali dulu dari yang bersangkutan, apabila itu bersifat individu ya. Klarifikasi dulu kepada personnya atau individunya. Kalau itu pilihan individu dengan kemasyarakatan kan tentu berbeda. Ketika itu individu dengan masyarakat, maka kita lebih cenderung untuk kepentingan yang lebih luas ke masyarakat. Jadi dengan itu tadi mengelompokkan gitu, atau memisah-misah, memilah-milah, ini permasalahan individu apa kemasyarakatan. Kalau kemasyarakatan maka kita memilih yang lebih luas. Kemudian jangka pendek apa jangka panjang, kita memilihnya mungkin yang jangka panjang lah. Dengan mengklasifikasikan itu, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan pilihan. Kemudian Pak Ahmad, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan ketika Pak Ahmad mengalami dilema etika, yang menjadi tantangan apa? Ya, Bu, terus terang ada kalanya Bu, ketika kita mengambil keputusan itu misalnya dengan teman yang setiap hari kita ketemu gitu. Jadi ada perasaan yang kadang sungkan, kadang tidak enak. Itu kalau dilema, karena memang antara dilema dengan rujukan moral itu benten. Rujukan moral kan lebih antara benar dan salah. Jadi kita lebih mudah untuk memilih, oh ini salah, berarti sudah tidak berujung ragu. Tapi kalau dilema etika itu memang benar-benar kita itu harus
ada kalanya itu tadi kalau kita mengambil langkah ini mungkin jangan-jangan perasaannya menjadi terlukai jadi lek kula lebih cenderung ke rasa gitu, ke rasa hati. Ewo pekewo lah itu dilematis. Apalagi kalau itu mencakup atau melibatkan banyak orang dan keputusan kita itu bisa dijalankan dalam jangka waktu yang lama sehingga ketika kita mengambil salah langkah dalam mengambil keputusan itu menjadi ada beban mental terus dibicarakan karena memang toleransi ya Pak. Setiap kita ketemu itu memang benar-benar harus dijaga supaya kondisi itu kondusif gitu ya. Apakah Pak Ahmad memiliki sebuah waktu tertentu gitu, terjadwal atau tata kala gitu pada sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah dibuatkan jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuknya itu dengan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya seperti yang tadi kami sampaikan di awal mungkin sudah ada sedikit jawaban tentang itu. Jadi yang sudah biasa kami lakukan itu yang pertama melihat permasalahannya. Apabila permasalahan itu cukup diselesaikan pada saat itu di tempat itu, kita langsung mengambil keputusan. Tetapi ketika permasalahan itu kompleks, melibatkan banyak pihak dan sebagainya, maka perlu untuk tadi menganalisa dulu dengan mengambil pendapat dari teman-teman, masukan rekan-rekan, sehingga kita bisa berpikir objektif. Setelah itu apabila data-data itu sudah masuk, maka kita mengambil keputusannya. Setelah keputusan kita ambil, kemudian kita adakan analisa ke depan berikutnya, apakah itu perlu dievaluasi atau tidak. Kalau misalkan perlu dievaluasi, ya dievaluasi. Kalau tidak, ya boten. Jadi pertama melihat permasalahannya, saya ulang ya, lihat permasalahannya. Kalau memang harus bisa diselesaikan pada saat itu tempat itu, langsung. Tapi kalau tidak, runtutannya seperti itu. Untuk yang terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Yang pertama, pengalaman saya berorganisasi itu penting sekali. Juga dalam organisasi itu kita akan banyak mengenal karakter orang-orang dan karakter kepemimpinan. Yang pertama itu. Yang kedua, tetap kita belajar kepada senior. Karena kalau di sekolah swasta kita tidak lepas dari bapak pengawas, kemudian dengan bapak yayasan, dan mungkin kalau sebagai kepala sekolah tanya-tanya ke kepala sekolah yang lebih senior. Kemudian kami juga untuk intensitas komunikasi musyawarah dengan yayasan itu juga termasuk sering, sehingga itu menurut kami dan yang kami alami itu sangat berpengaruh sekali. Dan alhamdulillah segi positifnya untuk ketua yayasan di lembaga ini memang basicnya dulu adalah seorang pemimpin di dunia pendidikan, kepala UT, sehingga beliaunya tahu banyak dan itu cukup memberi inspirasi. Ketika saya kesulitan itu langsung bisa bertanya. Misalnya yang saya dapat dari Pak Ahmad sekali sudah luar biasa. Yang jelas gini, yang jelas meskipun saya ini juga merasa belum bisa untuk arah ke sana, masih sangat jauh. Seorang pemimpin kan memang dituntut harus berpengetahuan luas, bijaksana, arif, bisa memahami psikologi teman, sehingga hal-hal semacam itu modal yang sangat penting untuk seorang pemimpin, sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Tapi pemimpin yang terbaik itu adalah Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Tapi dari situ kita bisa banyak belajar.
Yang penting kalau kaitannya itu dengan etika, norma, yang penting itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah biasa itu berlaku di masyarakat. Jadi istilahnya etika universal. Jadi kita kalau bisa mengarah ke sana, itu insya Allah apa yang kita ambil keputusan itu tidak akan bertentangan dengan norma yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah Pak, ini sudah luar biasa, benar luar biasa yang saya terima untuk hari ini. Ya, insya Allah nanti saya akan mencoba untuk belajar untuk bisa menjadi lebih bijak, meskipun saya itu bukan seorang pemimpin, tapi paling tidak bijak pada diri sendiri itu nanti bisa efeknya ke yang lain. Dan setiap pribadi adalah seorang pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri. Ya, betul. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf nih Pak kalau ada salah kata. Salam untuk keluarga dan semoga tetap jaya dulu yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak, alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Dwi juga. Semoga keadaan lebih baik bisa kita terima untuk hari ini ke depan ya Bu. Mohon maaf, saya izin minta waktu sebentar kepada Bu Ici untuk pada siang ini hari ini sedikit untuk wawancara tentang pengalamannya Bu Ici dalam mengambil keputusan selama menjadi pemimpin sekolah ini. Bagaimanakah Bu Ici selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun dilema moral? Gimana kira-kira Bu Ici yang pengalaman bisa sharing ke saya gitu? Iya Mbak, sebenarnya banyak pengalaman saya selama menjadi pemimpin pembelajaran kaitan dengan dilema etika dan dilema moral. Kami menghadapi itu dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terlebih dahulu sebelum kami menentukan bagaimana langkah atau sikap yang akan kami ambil. Bu Ici, mohon maaf untuk langkah-langkah atau prosedur yang Bu Ici ambil ketika Bu Ici mengalami tadi dilema etika. Kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa secara runtut itu, misalkan bisa dijelaskan lebih rinci mungkin Bu? Langkah-langkah kami ambil dalam menghadapi dilema etika yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan. Jadi dalam mengambil keputusan harus membutuhkan keberanian tersendiri karena ini bersangkutan dengan hal yang benar dan sama benar. Lah di sini kami harus punya kepercayaan untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi keputusan yang akan kami ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya itu dapat diterima oleh semua orang. Jadi ini perlu kita juga melihat dari siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, dan itu juga sebagai dasar kami untuk memutuskan menentukan sikap keputusan yang akan kami ambil. Itu dengan mempertimbangkan siapa saja yang terlibat, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian memang butuh keyakinan ya, butuh kepercayaan diri sendiri. Harus berani untuk permasalahan itu benar-benar bisa memuaskan, keputusan yang diambil bisa memuaskan semua pihak tanpa menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Menurut Ibu, selama ini hal-hal efektif apa yang bisa Bu Ici jadikan pedoman atau dalam mengambil keputusan di suatu kasus? Hal-hal yang paling efektif itu apa?
dari suatu kasus, yang pertama adalah yang paling penting itu mengidentifikasi informasi yang relevan dengan kasus tersebut, kemudian mengumpulkan beberapa informasi yang juga relevan dengan kasus tersebut, kemudian selanjutnya mencari solusi alternatif. Jadi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, dengan solusi alternatif itu kami mempertimbangkan bukti-bukti, kemudian memilih dari sejumlah alternatif pemecahan tersebut, kemudian kami mengambil tindakan dari alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian untuk yang terakhir kami meninjau kembali dampak baik dan dampak buruk dari keputusan yang kami. Jadi meskipun keputusan itu sudah diambil, tetap terpantau atau ditinjau. Iya, dampak baik dan dampak buruk. Wiji, selama ini apakah Wiji merasa memiliki tantangan tersendiri ketika menghadapi dilema ketika di institusi ini? Yang paling menantang kira-kira apa? Dalam menghadapi dilema tersebut, yang paling menantang adalah menghadapi permasalahan personal. Jadi ini yang mungkin ini melibatkan personal guru itu sendiri, yang kami bingung ya, karena kemungkinan apa yang kami ambil itu semuanya benar, padahal kami harus mengambil salah satu keputusan. Itu yang paling berat. Maka Bu Wiji memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata cara ketika menghadapi dilema etika. Apakah permasalahan itu harus diselesaikan pada saat itu juga, ataukah membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa? Untuk mencari solusi permasalahan itu, kami bersifat situasional. Jadi melihat bagaimana permasalahan itu, ada permasalahan yang kecil, ada permasalahan yang besar. Untuk permasalahan kecil bisa langsung kami selesaikan saat itu, tapi untuk permasalahan yang besar itu butuh waktu, karena kami butuh komunikasi dengan beberapa pihak, misalkan dengan keluarga sekolah, komite, atau yang lainnya, dinas terkait dan sebagainya. Situasionalnya dengan melihat itu ya Bu ya, permasalahan besar, permasalahan kecil yang melibat personal atau melibatkan orang lain. Adakah selama ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu ketika dalam pengambilan keputusan dari suatu kasus yang berbeda? Adakah orang lain yang membantu atau faktor-faktor apa kira-kira yang membantu ibu? Iya Mbak, setiap permasalahan, terutama dilema ini yang saya anggap ini membutuhkan tidak hanya saya yang menentukan, tetapi kami tetap membutuhkan rekan-rekan atau berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Yang pertama, terutama kami tetap mempunyai pegangan bagaimana solusi yang akan kami ambil. Kemudian yang kedua, kami menawarkan kepada teman-teman guru, kemudian teman dari komite sekolah, kemudian tinggal permasalahannya apa, ada yang kami komunikasikan dengan dinas pendidikan. Cukup membantu ya. Iya, tetap membantu. Tetap melibatkan pihak-pihak yang terkait.
sampaikan, sebagai seorang pemimpin, pembelajaran yang dapat Ibu petik selama menjadi pemimpin itu ketika menghadapi keputusan bagaimana setelah sekian lama itu, pengalamannya bagaimana? Apakah pembelajaran yang bisa dipetik dari apa ya dalam mengambil keputusan itu menjadikan diri seperti apa? Setiap mengambil keputusan kami harus hati-hati, Mbak. Kemudian yang kami pertimbangkan adalah dampak besar dan dampak kecil. Kemudian kami seperti yang kami sampaikan, kami tetap musyawarah baik dengan keluarga sekolah, dengan wali murid, dengan komite sekolah, maupun mungkin sampai kalau memang permasalahan besar sampai ke tingkat dinas pendidikan. Nah, pengalaman saya yang kami ambil, kami petik ketika kami menyelesaikan sebuah permasalahan itu tetap kami evaluasi. Jadi apa yang telah kami lakukan itu selanjutnya tetap kami evaluasi, dan di sini kami mengutamakan kondusif, situasi yang kondusif, jadi mengambil keputusan tanpa menimbulkan masalah. Dengan usaha sekian banyaknya, dengan usaha banyak pertimbangan itu, ya keinginannya satu masalah selesai tapi tanpa menimbulkan masalah. Mungkin itu yang membuat seorang pemimpin itu bisa bijak. Untuk hari ini, terima kasih untuk wawancaranya hari ini, kesekian waktunya. Saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.